Pemirsa, saat ini pemerintah tengah menyiapkan pengembangan sistem scoring atau penilaian tentang tingkat kesiapan terhadap situasi nasional akibat pandemi COVID-19. Nantinya dalam scoring hasilnya ada 5 tingkatan terkait kesiapan, ada level 1 sampai 5, di mana level 1 masih kritis, sedangkan level 5 adalah artinya semuanya sudah siap. Selain scoring juga berdasarkan perhitungan epidemiologi, berdasarkan RO atau reproduction rate, kesiapan dari daerah terkait pengembangan penyakit pengawasan virus dan kapasitas dari kesehatan itu sendiri. Dan kita akan kembali lanjutkan perbincangan masih bersama dengan Ketua PMI Bapak Yusuf Kala. Pak JK, apa sebetulnya harus dipersiapkan oleh pemerintah menuju fase new normal? Apabila tadi kita lihat grafiknya ada beberapa kemudian penilaian ataupun sistem scoring untuk menilai situasi apakah kemudian sudah siap new normal atau belum? Ya, tentu kan tahapannya pertama setelah PSBB ini. Ya, PSBB kan lebih ketat, ya banyak tidak bolehnya kan, walaupun banyak juga yang melanggar. Ada pemerintah juga kadang-kadang membuat kebijakan yang berbeda-beda dari masing-masing kementerian atau daerah. Nah, kalau kita sudah melewati PSBB ini untuk banyak daerah, maka timbullah masa di mana ada suatu kehidupan yang lebih terbuka kan, lebih bebas, tetapi tetap menjaga aturan atau protokol kesehatan yang ada. Itulah sebenarnya akan menjadi new normal. Ya, bahwa contohnya ya kalian harus tetap menjaga jarak, harus pakai masker, harus cuci tangan. Ya, itu tetap begitu. Karena itu mengurangi kontak dengan orang-orang, maka itu kalau rapat pakai Zoom aja atau apa Skype aja. Okay. Seperti itulah yang kehidupan normal. Kalau pergi restoran, ya kursinya hanya setengah daripada biasa. Naik pesawat tidak boleh penuh. Semua itu kehidupan itu ya otomatis terjadi. Ya, tapi karena pemahaman konsep mengenai new normal, apabila kemudian tidak merata diterima dan dicerna oleh seluruh kalangan masyarakat, ada kekhawatiran ini justru membuat masyarakat menjadi lengah dan nanti ujungnya adalah bagaimana resiko penularan kembali menjadi meningkat. Ya, di sinilah fungsi daripada informasi media, kemudian setelah itu fungsi daripada ketegasan pemerintah untuk menjalankan norma-norma baru itu. Kemudian juga tentu sanksinya, karena kalau tidak ya, tapi nanti juga ada sanksi masyarakat yang akan terjadi. Contohnya kalau ada banyak orang kemudian tidak pakai masker, tentu orang menghindar, bahaya ini nanti dia kena, kita juga kena gitu kan. Nah, hal-hal begitulah nanti ada sanksi hukum, ada sanksi etika kepada masyarakat kita ini, sehingga menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi kebiasaan. Kalau dulu sekarang ini kebiasaannya tiap keluar rumah bawa handphone, lupa mana handphone saya. Sekarang keluar rumah mana masker saya. Nah, itulah suatu kehidupan normal baru. Contoh-contoh seperti itu akan menjadi kehidupan yang baru. Tapi menurut Anda apa yang akan terjadi jika pemerintah tidak mempersiapkan dengan matang, artinya kebijakan tidak berdasarkan fakta dan juga data ilmiah menuju fase new normal ini? Apalagi ada penelitian yang mengatakan bahwa sekitar 80% kasus COVID-19 ini adalah kasus infeksi tanpa gejala. Ya, ini kan pertama, kalau tidak diikuti itu maka penurunannya akan lebih cepat lagi. Kalau sekarang ini, contohnya Indonesia saya contoh yang paling sederhana. Presiden baru umumkan pertama tanggal 2 Maret, ada 3 orang kena kan, tanggal 3 Maret. Kemudian butuh 2 bulan lebih, jumlah yang kena itu 10.000. Sekarang kira-kira 2 hari lagi akan kena 20.000, berarti hanya 22 hari. Itu sudah 10.000. Nanti 30.000 mungkin hanya butuh 2 minggu. Karena penyebaran yang besar itu kan itulah, maka kita harus kembali taat kepada pola-pola kehidupan yang baru, etika atau protokol kesehatan yang dijalankan supaya jangan penyebaran itu
terjadi terus-menerus, harus menurun. Oke, apa rekomendasi ataupun saran yang Anda berikan kepada pemerintah? Haruskah memang masyarakat hidup berdampingan dengan virus ini? Sekali lagi hidup berdampingan itu bahaya untuk Anda selalu sampaikan. Karena kalau berdampingan seakan-akan kita hidup sama-sama. Dan itu mereka, virus itu tidak kasih ampun Anda. Apakah Anda wartawan, Anda pejabat, Anda pengusaha. Kalau Anda tidak waspada, Anda pegang sesuatu kemudian pegang mulut. Atau juga orang bersin Anda dekatnya kena, ya Anda sakit. 10% orang diperiksa itu positif. Dari yang positif itu 7% itu meninggal, jangan lupa itu. Jadi menurut Anda apa yang harus dilakukan pemerintah ataupun saran pemerintah? Kalau kita tidak taat itu, ya tetap seperti sekarang, memberitahukan, kemudian membuat aturan-aturan yang sesuai dengan yang dinamis aturannya. Orang harus disiplin mengikutnya, ada sanksinya kalau tidak dijalankan, boleh sanksi masyarakat, boleh sanksi hukum, boleh sanksi masyarakat. Kemudian pemerintah menyiapkan fasilitas yang ada. Jadi kalau diharuskan katakanlah harus cuci tangan, mesti di mana-mana ada tempat cuci tangan. Contohnya seperti itu. Kalau bekerja disiapkan, kantor menyiapkan yang cukup masker dan sebagainya. Seperti itu, jaga jarak. Restoran harus menjaga kursinya. Silakan. Ya, artinya Pak JK ini tidak hanya kemudian kita membebankan kepada kesadaran masyarakat saja, tapi pemerintah harus memang memberikan tanggung jawab penuh untuk kemudian memberikan fasilitas-fasilitas yang tadi Anda katakan, untuk sama-sama kita tidak hanya berdampingan ataupun melawan COVID-19 agar sampai nanti pada saat vaksin dan obat ditemukan. Seperti itu ya Pak ya? Ya harus. Jadi hati-hati untuk mengatakan hidup bersama berdampingan. Orang nanti tidak waspada, tidak khawatir. Ini justru kita harus meningkatkan pengertian. Dan kalau pengertian itu harus juga waspada. Oke, baik. Terima kasih Bapak Yusuf Kalla, Ketua PMI telah bergabung malam hari ini dalam Prime Talk. Dan pemirsa, perbincangan mengenai skenario new normal terutama dampaknya untuk kalangan tenaga medis akan kami lanjutkan sesaat lagi. Nantinya kita akan bergabung bersama Ketua Umum IDI dan anggota tim pakar gugus tugas sekaligus ahli epidemiologi UI.